Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi saya kebetulan sempat pergi ke wilayah selatannya Lombok, tepatnya di perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat ya. Jadi ini nama daerahnya itu adalah Desa Montong Ajal, Kecamatan Praia Barat Daya. Dusunnya itu Torok ya, dusun Torok Aibeli. Nah, jadi ada Torok 1, ada Torok 2 di dusun ini ya. Jadi tempat saya berdiri ini adalah Torok 2. Jadi buat teman-teman semuanya, ini dia salah satu daerah ya, daerah pantai ya, yang ada di wilayah kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Artinya ini untuk jadi perluasan ke depan. Kalau misalnya sudah mau diperluas pengembangannya, itu pasti akan mengarah ke sini. Dan cuma sekarang teman-teman semua, di tempat ini adalah luar biasa sekarang pembangunan di sini, khususnya yang di Torok Aibeli ini ya. Torok Aibeli ini di sini sekarang lagi dibangun beberapa villa ya, beberapa villa yang cukup bagus di situ buat para wisatawan atau pengunjung atau misal tukang ya, pokoknya yang senang holiday itu bagus tempat ini. Nah, hamparan tanah yang luas ini rencana akan dibangun juga villa di sini. Villa yang cukup bagus ya, cukup luas di sini ya, akan dibangun di wilayah pantai paling barat ini. Ini tanahnya, ini lokasinya tuh di pantai Torok Aibeli paling pinggir ya, artinya paling barat ya, jadi paling kanan gitu. Nah, ini ada di Torok Aibeli 1 ya teman-teman semuanya. Dan wow, pokoknya nanti di sini akan menjadi daerah yang cukup ramai dan cukup bagus untuk berlibur teman-teman semuanya ya, kalau sudah jadi semuanya. Kemudian ada banyak juga losmen yang ada di sini, homestay ya, homestay. Kemudian ada hotel kecil, villa-villa kecil, itu banyak sekali di sini kalau misalnya kalian mau nginap ya, sangat recommended. Nah, jadi pembangunan memang lagi banyak sekali di sini, baik di atas bukit maupun di bawah bukit. Nah, itu tadi yang saya zoom itu lagi bangun apa nggak tahu di sana. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat pantainya itu rata-rata putih sekali di sini teman-teman ya, putih, dan ada beberapa tempat dia halus ya, pasirnya itu sangat putih dan cukup bersih. Dan kalau menurut saya ini yang paling alami, artinya pantai yang ada di wilayah sini ini salah satu yang sangat alami pantainya. Kita bisa lihat pasirnya itu cukup putih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau foto dan lain sebagainya, walaupun HP-nya murah, itu hasilnya pasti akan bagus sekali, kayak HP mahal, saking fotogeniknya di tempat ini ya. Nah, biasalah kalau misalnya foto di pantai itu pasti kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini ada di wilayah Torok Aibeli 1 ya. Jadi teman-teman misalnya kalau mau bawa keluarga ya, keluarga untuk santai di pantai ya, itu sangat recommended banget ya. Ini direkomendasikan buat kalian kalau misalnya bawa keluarga, anak-anak dan lain-lainnya, itu untuk mandi pantai itu di Torok Aibeli ini ya. Jadi di pantai Torok ini sangat bagus. Wow, kelihatan villa lagi dibangun di sana di atas bukit itu. Jadi kayak namanya Torok Hill kalau nggak salah ya. Itu sedang dibangun. Di sampingnya itu ada Villa Samara. Itu besar juga, lagi dibangun di atas perbukitan. Itu dia cut and fill istilahnya di situ. Jadi dia digali, kemudian nanti diisi lagi dengan bangunan-bangunan yang seperti villa misalnya, atau hotel atau apa ya. Nah, ini dia pasirnya lagi kita lihat ya, cukup putih dan bersih di sini teman-teman semuanya. Dan ombaknya teman-teman itu dia landai sekali, yang jelas sangat safety-nya itu recommended banget ya. Jadi kalian itu aman, nyaman kalau misalnya bawa anak-anak kalian ya, anak-anak teman-teman itu good sekali karena ombaknya nggak begitu besar ya.
Jadi kita nggak begitu khawatir di sini kalau misalnya mereka mau mandi, mau renang di sini atau main pasir dan segala macam ya. Cuma agak panas ya. Tapi kalau panas memang biasalah, kalau di pantai itu pasti panas ya. Nah, ini kita bisa lihat airnya cukup bersih, jernih teman-teman ya. Nah, ini pantai Torok Kayu Beli ya. Aku suka banget ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke sini itu dari wilayah, kalau misalnya dari bandara itu bisa menempuh jarak waktu itu sekitar 40 menit ya. 40 menit bisa sampai tempat ini. Jalannya bagus ya. Kalau misalnya pakai mobil atau motor jalannya bagus ya. Cuma ada nanti ada jurang gitu ya. Tapi kalau motornya bagus, kalau mobilnya bagus, itu saya kira oke-oke saja lah kalau misalnya mau ke sini ya. Nah, itu dia. Jadi dari bandara kita bisa lewat Kute Lombok juga bisa ya. Kemudian bisa lewat Penuja, itu namanya di sana dekat bandara. Kemudian bisa juga lewat Praia Barat Daya, dari Lombok Barat juga bisa. Tapi kalau misalnya mau jalan yang bagus itu, tapi yang jelas sebenarnya semuanya bagus, tapi yang lebih mudah itu lewat Penuja ya. Desa Penuja itu ada nanti di situ keterangan ya, bisa nanya-nanya kalau misalnya teman-teman mau mengarah ke sini ya. Lihat lagi villa. Nah, kalau sudah sampai di Selong Blanak, ada di situ perempatan nanti. Jadi teman-teman bisa belok kanan ya. Nanti bisa ditanya juga kalau misalnya mau ke Torok, itu nanti akan dikasih tahu sama warga sana. Insya Allah warga-warga kita di sana itu baik-baik ya, ramah-ramah, dan akan memberikan keterangan tentang jalan menuju ke Pantai Torok ini. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa lihat pembangunan di sini luar biasa. Wow, ini ahli lingkungan kita di Kabupaten Lombok Tengah lagi ngecek. Dia lagi ngecek kelayakan pembangunan yang di sini supaya tidak merusak lingkungan. Jadi beliau lagi survei seperti apa orang-orang di sini membangun, perusahaan-perusahaan di sini membangun, supaya nanti dia tidak merusak lingkungan yang ada di sini, sesuai dengan standar, dengan kelayakan, supaya lingkungan di sekitar ini, di wilayah ini tidak rusak. Meskipun ada pembangunan, ada galian-galian segala macam, itu harus dikaji ya, harus dikaji lingkungannya, lingkungan hidupnya, biar tidak merusak yang lain. Nah, ini jalan di atas bukit teman-teman ya. Kalau kita dari arah Lombok Barat juga bisa, nanti bisa lewat sini. Wow, keren sekali pemandangannya teman-teman ya. Ini kalau orang-orang luar itu kalau kesini pasti selfie di atas bukit ini, artinya di jalan ini pasti mereka stop dulu buat selfie di situ, buat foto-foto, karena background foto itu luar biasa. Kalau misalnya kita di sini ya, fotonya di sini itu keren pokoknya, di pantai, pokoknya di wilayah Torok Kayu Beli ini. Dan orang-orangnya, masyarakatnya ramah-ramah semua, baik-baik semua ya. Dan mereka paham tentang bagaimana memajukan daerah mereka di sini, sehingga kalau misalnya ada datang wisatawan atau ada pengunjung-pengunjung dari pengunjung lokal maupun luar, mereka selalu ramah ya, karena itu menjadi modal bagi mereka ya, untuk bisa mendatangkan orang dari luar, mengenalkan daerah mereka ya. Itu dia tujuan daripada keramahan mereka salah satunya. Dan memang dari dulu ya, walaupun tidak ada pengunjung dan lain sebagainya, memang orang-orang yang di sana, saudara-saudara kita di sana itu ramah-ramah semua, insya Allah ya. Nah, jadi itu dia teman-teman semuanya. Kalau kalian mau berkunjung ke sini, itu recommended banget. Ke depan, beberapa tahun ke depan, kalau semuanya sudah jadi ya, artinya villanya sudah jadi, penginapan-penginapan yang ada dibangun di situ pasti akan ramai ya. Dari yang harga 200-an, 300-an sampai jutaan itu ada dibangun di wilayah ini ya. Dari sini menuju ke Kuta itu teman-teman, itu jarak tempuhnya itu sekitar
40 menit lah, 1 jam lah paling lama ya Kak, kalau kita jalannya 50 km per jam ya, kalau speednya kayak gitu, kecepatannya kayak gitu ya. Pokoknya keren. Nah, ini saya bersama Amdalis ya, tukang analisis lingkungan ya. Ini saya survei di sini, lihat-lihat pembangunan yang ada di sini apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan pembangunannya, merusak lingkungan atau tidak ya. Itu saya bersama mereka di sini melihat progres daripada pembangunan itu. Kalau misalnya akan merusak, maka bisa jadi kita tulis dan kita laporkan kepada yang berwenang ya. Itu dia, karena takutnya nanti longsor kalau digali-gali tidak sesuai dengan, tidak kelayakan kelayakan menggalinya itu standar bagaimana menggali untuk tidak longsor itu tidak sesuai, maka itu harus dilaporkan, harus di stop, karena takutnya nanti lingkungan kita akan rusak di sini ya, terjadi banjir lah, terjadi longsor lah. Nah, itu yang kita jaga teman-teman ya. Itu fungsi daripada Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Indonesia. Jadi kalau di daerah ya Dinas Lingkungan Hidup ya. Itu dia teman-teman semua, itu fungsinya. Baik, itu dia mungkin informasi dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.